Good morning. We will continue our class in English, and today we are gonna talk about part of speech, which is really important and fundamental when we try to improve our English. So hari ini kita akan bahas tentang parts of speech, jenis kata-kata yang menyusun dan mendukung terbentuknya sebuah kalimat yang utuh agar dapat dipahami oleh pendengar atau oleh pembaca. First of all, we would like to define what does it mean. What does it mean when we talk about part of speech? Part of speech is a classification of words that is categorized based on its function in a sentence. Part of speech ini diartikan sebagai sebuah pengelompokan kata-kata yang dikategorikan sesuai dengan peran atau fungsi di dalam sebuah kalimat. Jadi ada 8 part of speech. There are 8 parts of speech. Yang pertama ada noun yang diterjemahkan sebagai kata benda. Kemudian pronoun, kata ganti, verb, kata kerja. Kemudian adjective, kata sifat. Kemudian adverb, kata keterangan. Kemudian preposition, kata depan. Conjunction, kata penghubung. Dan yang ke-8, interjection, artinya kata seru. Hari ini kita akan dalami yang pertama dari ke-8 part of speech ini, yakni noun, kata benda. And what does it mean? Noun is a word that names a place, thing, animal, and abstract concept. Kata benda diartikan sebagai sebuah kata yang menamai sebuah tempat, benda, hewan, dan konsep yang abstrak, konsep yang tidak bisa dilihat, gagasan yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa dilihat, yang ada hanya di dalam kepala kita. Nah, kinds of noun. Ketika kita sudah mendefinisikan dari pengertian kata benda itu sendiri, ada beberapa jenis kata benda yang sering kali digunakan. Yang pertama, common noun. Common noun yang sifatnya umum. Kita lihat the examples. Country, negeri, negara. Ya, ini umum. Jadi dan negara itu menghasilkan yang khusus. Nanti kita lihat di bawah the proper noun. Ya, kata benda yang secara khusus. Misalnya country. Kita lihat contoh the proper noun Canada. Itu berarti sesuatu yang bersifat khusus. Japan, Jepang. China, itu berarti 3 negara yang merupakan hal yang bersifat khusus. Kemudian desert, padang gurun. Jadi kita lihat di proper noun, Sahara merupakan nama khusus dari padang gurun. Sahara Desert. Nah kemudian kita lihat di common noun yang bersifat umum, sekali lagi doctor. Kita lihat misalnya Dr. Mark. Atau juga bisa mountain, ya, kita lihat mountain, gunung. Misalnya Ranaka Mountain, ya. Oke, dari common noun yang bersifat umum dan kemudian proper noun yang bersifat khusus, kita masuk ke yang ketiga, the abstract noun. Ya, kata benda yang bersifat abstrak yang tidak bisa dilihat. Oke, contoh. Sekali lagi, abstract noun ini adalah kata benda yang menyatakan perasaan, ide, sifat, karakter dalam diri seseorang. Contoh yang menyatakan perasaannya,
honesty, honesty, kejujuran, ya. Sebagai contoh, uh, the boy has the honesty. Anak kecil itu memiliki kejujuran, ya. Artinya anak itu menunjukkan suatu kualitas kejujuran dari dalam dirinya. Juga menyatakan kebaikan, kindness, kindness, ya. We have kindness towards the poor. Kami memiliki kebaikan terhadap orang-orang miskin. Jadi ada kualitas yang dimiliki oleh diri kami yang kami berikan kepada orang lain misalnya. Kemudian menyatakan perasaan, love, 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 cinta. She has love towards the young boy. Ya. Dia memiliki perasaan cinta terhadap cowok itu. Ya. Kemudian apa yang menyatakan ide atau gagasan yang tadi bersifat abstrak? Misalnya kebijaksanaan, wisdom, wisdom, kebijaksanaan. Kita tidak bisa menjamah, kita tidak bisa menyentuh apa itu kebijaksanaan. Yang ada hanya ada dalam pikiran kita. The wisdom. The teacher has the wisdom towards his or her students. Tidak dia memiliki, guru itu memiliki kebijaksanaan terhadap para siswanya. Kebijaksanaan misalnya dalam memberikan nilai, guru itu memberikan nilai sesuai dengan kehadiran, ketekunan, partisipasi dari siswa di dalam kelas. Oke? Okay, these are the things when we talk about the noun. Yeah? Okay? I hope you enjoy and understand. If you have questions, you put your questions down and you can ask if you are still confused. Oke, kalau Anda masih bingung dengan apa yang sudah dibahas tentang kata benda, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda di bawah. Dan jangan lupa give your like, comment, and subscribe to support this channel. And kita akan tunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Good morning. Bye.